Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan buruh berjalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. 900 orang relawan menjadi peserta uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Indovac produksi PT Bio Farma Bandung. Tabung gas LPG oplosan semakin beredar luas di Cirebon, Kuningan, dan Karawang. Gelombang unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi masih terjadi. Selasa siang ribuan buruh berunjuk rasa dengan berjalan kaki sejauh 5 km melewati Jalan Batu Jajar menuju gedung DPRD Bandung Barat. 2.000 orang buruh gabungan dari berbagai aliansi pekerja di Bandung Barat hari Selasa turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah. Massa buruh berjalan kaki sejauh 5 km di sepanjang Jalan Batu Jajar menuju ke gedung DPRD Bandung Barat di kawasan Padalarang. Pengunjuk rasa juga sempat memblokade sepanjang ruas jalan yang dilewati. Para buruh juga mengajak sesama buruh dari sejumlah pabrik di sepanjang jalan yang mereka lalui bergabung turun ke jalan. Para buruh yang melakukan aksi protes menyatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi membuat buruh seperti mereka semakin miskin. Apalagi selama 2 tahun terakhir, upah mereka tidak naik akibat pandemi COVID-19. Sedang imbas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, nyaris hampir semua jenis barang dan jasa naik harganya. Kita menolak kenaikan harga BBM yang pasti berdampak kepada semua hal, terutama kepada bahan-bahan pokok. Ketika BBM naik, semua harga-harga naik, sayangnya tidak diikuti dengan kenaikan upah kami para pekerja. Jadi di salah satu tuntutan kami pun ada kenaikan upah tahun depan, penyesuaiannya minimal di angka 25%. Ini bukan tanpa sebab, kenaikan BBM yang 23,5% ini dampaknya akan lebih besar kepada kami pekerja. Belum 2-3 tahun kemarin, banyak daerah termasuk di Kabupaten Bandung Barat ini yang tidak mengalami penyesuaian upah. Artinya 2 tahun terakhir KBB tidak naik upahnya. Hari ini kita menolak keras kenaikan BBM yang sudah diberlakukan pemerintah. Bahkan untuk membeli bensin untuk operasional kita sehari-hari pun kita sudah tidak sanggup. Karena dengan membeli bensin banyak kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan mengepung gedung DPRD Bandung Barat untuk menyampaikan aspirasinya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Informasi lainnya, diguyur hujan deras setiap hari bangunan kantor Sekolah Dasar Negeri Jayanti 3 di Pelabuhan Ratu Sukabumi ambruk Senin dini hari. Salah satu bangunan di Kompleks Sekolah Dasar Negeri Jayanti 3 Pelabuhan Ratu Sukabumi ambruk Senin pukul 4 dini hari. Bangunan itu ambruk setelah diguyur hujan deras. Warga sekitar yang mengetahui bangunan roboh langsung mengabari kepala sekolah. Menurut Kepala SDN Jayanti 3 Pelabuhan Ratu, bangunan yang ambruk memang sudah beberapa bulan terakhir tidak lagi digunakan. Bangunan yang tadinya digunakan sebagai ruang guru tersebut memang kondisinya sudah lapuk. Karena dianggap membahayakan, pihak sekolah telah memindahkan ruang guru ke salah satu ruang kelas. Namun pemindahan tersebut membuat proses belajar mengajar harus dilakukan bergantian karena jumlah ruang kelas yang bisa digunakan berkurang. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi bisa segera membangun kembali bangunan ruang guru yang ambruk. Karena saya tidak berada di lokasi, dengan sigap para warga itu nelpon saya, Bu, bangunan runtuh katanya. Ya saya lapor ke Ngawas, ke Kasih Sanpras, kemudian pukul 6.30 saya kesini, ternyata betul keadaannya sudah roboh seperti ini. Tapi saya mengkondisikan barang-barang ataupun jalan itu segera dibatasi oleh pembatas jalan supaya tidak dilalui oleh siswa.
ini tadinya kantor, tapi setelah ada kebocoran, patah itu genting, saya segera pindahkan kantor ke ruang kelas. Jadi itu dikosongkan, kira-kira ada 3 atau 4 bulan ke belakang lah. Kondisinya memang itu sudah patah ya, atas atap gentingnya itu apa namanya? Kaso-kasonya. Iya, kaso-kasonya sudah parah. Tertimpa hujan ya seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini adanya bantuan segera datang. Saya mohon pihak terkait cepat menanggapi. Kondisi atap bangunan ruang guru yang lapuk sudah sejak akhir tahun lalu menjadi perhatian pihak sekolah, sehingga sebelum kejadian ambruknya bangunan ruang guru terjadi, pihak sekolah tahun lalu sudah pernah mengajukan renovasi bangunan sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Namun, hingga kini belum terrealisasi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang pelajar di Tasikmalaya alami gejala mirip cacar monyet atau monkeypox. Pasien langsung diisolasi dengan protokol kesehatan ketat. Sementara Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya masih menyelidiki penularan monkeypox. Di samping COVID-19, virus monkeypox atau cacar monyet juga menjadi kekhawatiran baru masyarakat. Penyakit ini merebak di berbagai negara. Dan kini, seorang pasien suspek monkeypox ditemukan di kota Tasikmalaya. Pasien adalah seorang pelajar yang duduk di bangku SMA. Pasien mengalami gejala yang mengarah ke infeksi virus cacar monyet. Luka cacar yang dideritanya berbeda dengan cacar biasa. Karena itulah pasien dinyatakan suspek monkeypox dan langsung menjalani isolasi di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan, pasien tidak pernah berpergian ke luar negeri. Sehingga, Dinas Kesehatan masih meneliti dari mana penularan monkeypox ini berasal. Pihak Dinas Kesehatan juga telah mengirimkan sampel lesi atau benjolan cacar yang berisi nanah dari pasien untuk diperiksa oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta. Kita ada satu kasus suspek monkeypox ya, tapi baru suspek ini yang perlu kita sampaikan. Kenapa baru suspek? Karena memang kita baru mengandalkan hasil pemeriksaan fisik itu dan kami dapat dari RSUD Dr. Soekarjo. Masih pelajar, usianya kurang lebih 17 tahun gitu kan, dan kondisinya hari ini alhamdulillah perbaikan. Hasil labnya belum turun. Kita belum bisa memastikan 100% ini monkeypox. Untuk pasien hari ini sampai dengan hari ini masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo. Menurut pihak RSUD, meski kondisi kesehatan pasien semakin membaik, namun lesi cacar pasien terus menyebar ke seluruh tubuh. Kini, sambil menunggu hasil laboratorium, pasien menjalani isolasi dan perawatan intensif dengan protokol kesehatan ketat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Vaksin COVID-19 buatan dalam negeri, Indovac siap diproduksi secara massal jika lulus uji klinis tahap 3. Vaksin Indovac rencananya akan menjadi vaksin booster bagi masyarakat. Kabar gembira datang dari salah satu badan usaha milik negara, BUMN produsen obat dari Bandung, PT Bio Farma. Perusahaan plat merah ini tengah melakukan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 Indovac yang dikembangkan oleh tim ahli PT Bio Farma. Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 buatan Indonesia ini dilakukan kepada 900 relawan uji klinis dengan menggunakan 4.030 dosis vaksin Indovac. Jika hasil uji klinis menunjukkan vaksin ini mampu mencegah keparahan akibat penyakit COVID-19 dan aman bagi pasien yang disuntikan vaksin ini, maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM RI akan mengeluarkan izin penggunaan darurat dan PT Bio Farma bisa memproduksi massal vaksin ini baik untuk dosis pertama dan kedua atau untuk booster. Vaksin Indovac saat ini sedang menyelesaikan uji klinis ketiga, di mana uji klinis tersebut memang pada saat ini juga sudah memperoleh PPUK atau izin untuk bisa melakukan uji klinis pelaksanaan vaksin Indovac tersebut untuk bisa disuntikan untuk booster.
Menurut Direktur Bio Farma, kandungan di dalam vaksin Indovac berbasis rekombinan sehingga dapat beradaptasi dengan varian baru COVID-19. Selain itu, kejadian ikutan pasca imunisasi menggunakan vaksin Indovac diklaim sangat minim dibandingkan vaksin lainnya. Terkait kipi, ya kipi yang sangat minimal, yang satu kalau disuntik ya pasti ada lokal, ada pegel-pegel dikit, tapi tidak ada yang serius seperti demam berdarah, tidak ada. Jadi kita sangat keyakinan dari sisi safety-nya memenuhi persyaratan ya, dan dari sisi efikasinya juga karena ada vaksin kontrol, ini juga kita sedikit lebih baik. Kemarin kita 4.030, tapi kalau untuk yang booster dewasa ini kapasitas 500 relawan kita akan menggunakan 2 center, satu di Bali, Rumah Sakit Sakulat, satu lagi di Bandung, di mana pusatnya Dago dan Diharapkan vaksin Indovac ini dapat membantu mendorong capaian vaksin booster di Indonesia yang saat ini masih di bawah 30%. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.